Tak sedikit orang tua yang masih ragu untuk mengajarkan pendidikan seks pada si kecil. Dan selain si ibu merasa tabu atau orang tua merasa tabu, terkadang masih bingung untuk memilih cara yang tepat. Padahal pendidikan seks seharusnya dikenalkan sedini mungkin pada anak. Dan pendidikan seks perlu diberikan pada anak agar mereka tidak mendapatkan informasi yang keliru mengenai pendidikan seks. Dan ingat, sudah seharusnya orang tua yang mengajarkan pendidikan seks pada anak dan bukan orang lain. Sebab masalah ini sangat krusial dan sensitif. Kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Grup FB Fantasi Sedara sekarang sudah Tim Siber Mabes Polri mengungkap motif jaringan penyebar konten Grup Facebook pornografi Fantasi Sedara yang menjadi fenomena yang bukan hanya mencoreng nilai-nilai kemanusiaan tapi juga menampar kesadaran bahwa saat ini anak-anak semakin tidak terlindungi. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan temuan sebuah grup di media sosial bernama Fantasi Sedara. Kali ini kita bahas grup Facebook Fantasi Sedara. Fantasi Sedara. Fantasi Sedara. Fantasi Sedara. Fantasi Sedara. Grup ini berisi konten menyimpang yang membahas hubungan incest, hubungan seksual antar anggota keluarga. Kontennya vulgar, tidak pantas, dan mengerikan. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, grup ini bisa diakses dengan mudah bahkan oleh anak-anak. Grup ini bukan hanya meresahkan, ia adalah tanda bahaya yang mengancam rasa aman dan kesehatan psikologis anak-anak kita di dunia digital. Di era sekarang, anak-anak bisa tahu lebih banyak dari layar ketimbang dari orang tua. Dan jika kita tidak segera membekali mereka dengan pengetahuan yang sehat dan benar, mereka akan belajar dari tempat yang salah, dari internet, dari teman, atau bahkan dari pelaku yang menyamar sebagai teman. Anak yang tidak mendapatkan edukasi seksual yang sehat lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, merasa bingung soal tubuhnya, bahkan bisa tumbuh dengan rasa malu yang tidak perlu. Maka, mari mulai dari rumah. Jadilah tempat aman pertama bagi anak untuk bertanya, bercerita, dan memahami tubuh serta rasa aman mereka. Karena mencegah jauh lebih baik daripada menyesal. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita akan membahas satu topik penting tentang sejauh mana anak perlu mengenal seks. Topik edukasi seks seringkali menjadi tabu, padahal sangat penting untuk perkembangan si anak. Dan edukasi ini bukan soal aktivitas seksual semata, melainkan tentang mengenali tubuh, batasan diri, dan hubungan yang sehat. Semua dimulai sejak dini dan disesuaikan dengan usia. Kita akan membahasnya bersama kami. Di sini telah hadir seorang psikolog, Ibu Gilberta P. Mahanani, MPSI, psikolog. Halo Bu Gilby. Halo Ibu, apa kabar? Pembahasan kita hari ini sangat penting ya Bu Gilby ya, tentang seks. Karena kebanyakan orang tua mereka bukan tabu, kalau memang sepertinya tabu gitu ya. Tetapi mungkin kebanyakan orang tua mereka bingung mau mulai dari mana untuk membicarakan soal ini kepada anak ya. Betul, apalagi nanti ntar aja tunggu anaknya gede. Iya. Apakah membicarakan seks kepada anak itu hanya sebatas pengenalan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, jangan dipegang ini, apakah hanya sebatas seperti itu Bu? Baik, jadi kadang-kadang kita sebagai orang dewasa itu juga sering mispersepsi ya soal seks gitu. Betul. Kita langsung mengaitkan seks itu sama dengan intercourse atau hubungan badan. Jadi oh ya, seks itu hanyalah intercourse atau
hubungan suami istri gitu ya kita bilangnya. Padahal sebetulnya seks itu jauh dan lebih luas dari itu. Termasuk juga kan sebetulnya kesehatan reproduksi, seksualitas, bagaimana kita merawat tubuh. Nah itu juga, atau misalnya bagaimana kita membersihkan alat kelamin gitu. Itu juga sebetulnya bisa termasuk ya yang kita bisa sampaikan ke anak-anak gitu. Jadi atau misalnya kita kaitkan seks dengan gender gitu ya. Jadi misalnya kalau alat kelaminnya papa sama mama beda gitu ya. Kalau papa alat kelaminnya penis misalnya gitu. Kalau mama vagina dan payudara misalnya kayak gitu. Jadi atau misalnya anaknya melihat ada ibu-ibu yang menyusui gitu. Itu kan juga sebenarnya kita sudah bisa seripkan juga di situ. Dan biasanya ya orang tua menyebutkan nama-nama alat kelamin dari wanita ataupun pria itu dengan sebutan yang bermacam-macam. Apakah ini tidak ada menimbulkan dampak psikologis kepada anak atau sebenarnya ini salah gitu? Kita maaf ya Bu Gil, Bu ya, maaf pemirsa ya, seperti kita menyebutkan alat kelamin pria penis atau alat kelamin wanita itu vagina, dan untuk mengucapkan hal-hal ini di depan anak kayaknya jangan sampai kita ucapkan, padahal itu penting tidak Bu Gilby? Betul, penting, karena anak itu kan proses informasinya masih tidak sekompleks orang dewasa gitu ya. Jadi sebetulnya yang paling betul adalah ya kasih tahu gitu ya. Kalau kamu buang air kecil itu dari penis misalnya gitu ya. Nah itu yang biasanya sebetulnya idealnya gitu ya. Tapi anak kecil kan mungkin kalau masih terlalu kecil nyebut penis aja susah gitu ya. Iya betul. Gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada bahasa-bahasa lain yang mungkin lebih mudah ya. Itu mungkin tujuannya gitu ya. Tapi secara teori atau secara penelitian saya belum nemu sih sebetulnya penis jadi apa. Kan contoh misalnya kalau BAB gitu kan jadi pup gitu ya. Itu kan supaya anaknya lebih mau pup gitu. Itu jadi lebih singkat, padat dan jelas dia tahu gitu. Nah ya memang sebaiknya tetap gitu ya penis, vagina gitu. Tapi mungkin kalau anaknya bisa ditoleransi gitu ya. Kalau memang anaknya pengucapannya masih belum lancar gitu ya. Jadi mungkin yang di bawah 5 tahun itu ya nggak apa-apa lah kalau masih pakai bahasa lain. Dan sebenarnya sejak umur berapa sih anak-anak ini harus kita kenalkan tentang pendidikan seks ini? Sebetulnya sedini mungkin ya, sedini mungkin ketika anaknya bisa berkomunikasi dua arah. Dan yang perlu diingat tadi, seks itu sebetulnya bukan hanya soal hubungan badan gitu ya atau intercourse gitu, tapi sebetulnya seks itu kan ya seksualitas gitu ya. Jadi memang fungsi organnya, organ reproduksi, kelamin itu sudah bisa diajarkan. Nah, yang penting juga sebetulnya untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual ketika mengajarkan ke anak gitu ya. Jadi siapa yang boleh pegang, kapan boleh pegang, misalnya ya boleh pegang pada saat membantu kamu membersihkan, misalnya kamu habis pup gitu, berarti orang yang boleh pegang itu yang tujuannya membersihkan, misalnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya dia tahu lagi main ada yang pegang, itu kita perlu ajarkan bahwa itu tidak boleh terjadi, misalnya seperti itu. Atau kamu nggak boleh pegang punya teman yang lain gitu. Nah itu kan juga jadi penting untuk anak-anak yang di usia dini. Terlebih ketika anaknya sudah lebih banyak aktivitas di luar ya. Tadi kayak misalnya udah SD. SD itu kan sekarang hampir setengah hari ya. Kalau orang kerja tuh ya udah dari pagi, kemudian pulangnya siang atau ada yang sore. Nah itu kita perlu membekali gitu ya supaya terhindar dari anaknya mendapatkan pelecehan seksual atau anaknya bercandanya berlebihan gitu ya, atau salah gitu ya. Jadi bercandanya jadi pegang kelamin yang lain, itu kan kita tidak harapkan. Ya, kalau seandainya si anak ini ya dia mulai mempertanyakan hal-hal yang sepertinya hal-hal yang di luar kan terkadang anak-anak ini kan mendapat informasi yang tidak jelas gitu kan. Bagaimana kita harus menjelaskan kepada anak agar supaya anak itu mengerti. Oke.
Mungkin pertanyaannya misalnya kenapa bisa ada adik bayi Ya, betul. gitu ya. Jadi itu yang perlu kita mungkin bisa bahasakan. Nah, sebetulnya balik lagi anaknya usia berapa gitu ya. Misalnya karena misalnya papanya sayang sama mamanya gitu ya. Terus akhirnya didoakan gitu ya, terus ada bayi. Nah, seperti itu. Jadi lihat dulu anaknya sampai usia berapa. Kalau memang anaknya sudah sudah menstruasi misalnya, nah itu kita nggak apa-apa sih udah menjelaskan gitu ya proses tadi hubungan badan itu bisa bisa menghasilkan anak dari hubungan badan gitu misalnya. Nah itu kita perlu ini. Dan memang kalau perlu medianya ya pakailah media yang memang mengedukasi gitu ya. Jadi saya yakin kayak buku-buku pelajaran itu juga sudah banyak gitu ya. Atau misalnya video edukasi itu juga sudah bisa membantu. Agar supaya anak lebih jelas mengerti ya. Iya. Wah, pembicaraan kita semakin menarik ini Bu Gilby. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita tetap di Love Your Child. Jangan kemana-mana. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas sejauh mana anak perlu mengenal seks. Dan kembali lagi kepada psikolog kita Bu Gilby. Tadi pembicaraan kita sangat menarik ya, karena topik ini memang harus kita ajarkan kepada anak kita. Dan untuk membicarakan tentang topik seks ya, topik seks kepada tingkatan umur itu sebaiknya seperti apa ya? Baik, jadi memang anak itu kan tahapannya panjang ya gitu. Jadi kita perlu peka juga kepada tahapan usianya. Jadi kalau misalnya anaknya masih TK gitu ya, di bawah 6 tahun, mungkin tadi yang saya sempat kasih sebut-sebut sedikit yaitu tentang namanya dulu ya, namanya alat kelaminnya, terus siapa yang boleh memegang, siapa yang membersihkan, cara membersihkannya gitu. Itu sudah cukup sampai di situ. Atau ya tadi kapan boleh dipegang sama orang lain ya. Itu. Nah, begitu anaknya masuk ke SD itu kita udah lebih lebih saintifik gitu kalau saya bisa bilang ya, misalnya tadi bagaimana bisa ada bayi, terus juga misalnya kita boleh masuk lah kalau anaknya SD udah mulai besar soal menstruasi, soal mimpi basah, begitu. Itu kita sudah bisa masuk sampai ke situ. Nah, begitu sampai ke SMP, kita juga perlu banyak ke fokus ke dirinya anak itu. Karena anak itu sedang remaja, sedang mau coba-coba. Jadi mungkin kita malah sudah bisa bahas sedikit-sedikit soal seperti masturbasi atau misalnya bahaya soal porno gitu ya. Itu kita udah bisa masuk ke situ waktu anaknya SMP. Hingga ketika waktu SMA, biasanya yang kita juga tambahkan di SMA adalah isu-isu soal pacaran. Karena kita nggak bisa pungkiri SMA itu biasanya sudah mau punya pacar gitu ya, karena pengennya ada seorang yang lebih dekat lagi gitu. Nah itu kita bisa masukkan juga pacaran SMA tuh apa sih sebenarnya gitu, bedanya pacar sama teman itu apa gitu, itu kita bisa masukkan juga ke situ. Ditambah karena sekarang juga akses ke berita, informasi itu juga banyak, kita bisa masukkan soal pernikahan anak itu bahaya, terus misalnya juga tadi ya kasus pelecehan itu bisa terjadi di mana, apa yang perlu kita lakukan. Atau misalnya penularan penyakit menular seksual maksud saya. Nah itu kan juga bisa kita bahas ya ketika anaknya sudah SMA gitu. Supaya apa? Supaya ketika mereka dewasa masuk usia 18 gitu ya, apalagi misalnya anaknya mau merantau gitu ya karena mau ke pendidikan yang lebih tinggi. Itu kan mereka sendiri ya. Jadi kita sudah membekali itu cukup ya, ditambah nanti mereka dasar-dasarnya udah ada, nanti mereka bisa menghadapi situasi-situasi yang mungkin kita nggak harapkan. Wah, jadi ini pembahasannya ini sangat kompleks ya, sesuai dengan tingkatan agar supaya tingkatan dari anak-anak ini agar supaya mereka mengerti apa seks itu seperti apa, pendidikan seks itu. Dan kembali lagi kepada orang tua, mungkin karena orang tua yang mengkomunikasikan kepada anak ya, karena mungkin dia tidak tahu cara mengkomunikasikan kepada anak sehingga
hubungan antara orang tua dan anak itu nggak akrab, sehingga akhirnya anak itu mulai mencari-cari di luar. Dan sekarang kan banyak sekali ya Bu Gilby ya, dari internet, informasi-informasi yang masuk, dan mungkin itu ada informasi yang tidak baik dan ada informasi yang seharusnya tidak bisa dia cerna gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Oke. Nah, yang perlu dilakukan adalah bahwa kita itu memang bisa menjadi teman atau guidance ya, maksudnya bisa memberikan arahan. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, tanyakan dulu ke orang tua. Itu yang kita perlu ajak ya anaknya gitu ya. Jadi jangan buru-buru tanya ke orang lain, tanya dulu ke ayah dan ibu gitu. Kalau mungkin ayah dan ibu nggak tahu, ayah dan ibu juga mencari tahu ya gitu. Tapi sifatnya adalah orang tua itu yang selalu menjadi pendamping di sini gitu. Jangan sampai anak itu berusaha mengakses gitu ya ke sebuah layanan atau misalnya ke sumber-sumber yang memang belum pada usianya gitu ya. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di awal. Nah, dan memang orang tua harus memulai komunikasi dengan si anak ya, agar supaya anak itu merasa nyaman, untuk bercerita kepada orang tua. Dan ketika hal kenyamanan itu tidak ada, mungkin anak itu akan mulai mencari-cari ya di mana. Nah, bagaimana sebagai orang tua untuk kita menciptakan hal kenyamanan agar supaya, kan ini berarti anaknya sudah besar ya, hal kenyamanan kepada anak agar supaya anak itu mulai terbuka. Oke, baik. Jadi memang tidak bisa dalam satu hari gitu ya. Betul. Jadi memang sedini mungkin orang tua itu sudah mengajak anak untuk berbicara tentang apapun gitu. Jadi ketika anak mau tanya atau mengucapkan apapun, kita jadi pendengar yang baik gitu. Jangan sampai pertanyaan kamu nih ada-ada aja gitu ya. Pertanyaan kamu nih aneh banget. Jangan sampai ada itu gitu ya. Karena nanti anaknya jadi terasa di blok gitu ya untuk bertanya gitu. Tapi ketika kita juga menerima pertanyaannya, terus kita juga mencoba menjelaskan gitu, itu anak akan menghargai itu dan dia tahu bahwa orang tuanya ini tempat yang aman. Dan ini situasi di dalam rumah ya. Dan memang anak tentu saja dia tidak menerima pelajaran dari rumah saja. Dan bagaimana dengan sekolah? Apakah sekolah itu perlu memanggil seorang yang sangat berkapasitas untuk memberikan pengajaran kepada anak ini? Tentu di sekolah, sepertinya beberapa sekolah memang ada edukasi seksualitas ini jadi kayak satu kurikulum gitu ya, betul. Atau misalnya event, misalnya berapa bulan sekali memang sudah dibahas. Nah, itu jadi penting. Mungkin yang perlu kita juga bisa sampaikan untuk guru-guru di sini, tadi setiap ada pertanyaan, tolong jangan dimarahin dulu anaknya gitu, karena mungkin di rumah nggak sempet nanya sama orang tua karena orang tuanya mungkin sibuk atau gimana gitu ya, belum ada timing yang pas. Tapi timing yang pas adalah ketika di sekolah misalnya gitu. Jadi kalau misalnya belum tahu cara menjawabnya, nggak apa-apa, tapi ya oke, terima dulu aja anak ini pertanyaannya apa, nanti kita sama-sama cari gitu. Karena kadang-kadang mungkin kita sebagai dewasa juga bingung gimana ya cara jelasinnya gitu. Tapi nggak apa-apa gitu, karena memang kita kan perlu belajar terus gitu ya. Jadi diterima dulu, itu adalah hal yang baik. Ya, jadi memang sekolah perlu ya untuk memanggil seorang yang sangat berkompetensi dalam hal ini. Dan Bu Gilby, pembicaraan kita sangat menarik. Kita akan lanjutkan, dan segmen berikut mungkin tips yang akan didengarkan oleh pemirsa Hope Channel. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita tiba pada kesimpulan dan tips. Kita akan dengarkan tips yang akan diberikan oleh psikolog kita. Dan Bu Gilby, kira-kira tips apa yang bisa diberikan kepada orang tua agar supaya orang tua bisa memberikan pendidikan seks yang baik kepada anaknya? Baik Ibu, jadi memang pendidikan seks ini kesimpulannya adalah memang menjadi bagian dari edukasi atau percakapan kita sehari-hari dengan anak. Jadi jangan anggap itu sebagai sesuatu yang tabu gitu ya, atau sesuatu yang
nanti aja kalau udah gede gitu. Jadi sedini mungkin itu sudah bisa disampaikan dan jangan tunggu anak bertanya ya. Kalau perlu kita yang duluan untuk memberikan edukasi. Jadi tipsnya adalah yang perlu diperhatikan bagaimana cara mengkomunikasikan dan topik-topik apa yang pas sesuai dengan usianya. Karena tadi kita sudah sempat bahas ya, setiap usia itu pemahamannya berbeda. Yang kedua, berikan waktu. Memang sediakan waktu untuk membahas tentang seksualitas. Jangan sampai anaknya bertanya-tanya dulu, cari informasi dulu dari luar, langsung berikan saja. Nah, yang ketiga, setiap anaknya punya pertanyaan atau mungkin memberikan sebuah informasi yang mungkin belum tentu baik, terima dulu dan jangan langsung memberikan respon negatif supaya anak itu nggak kapok ketika memberikan informasi atau pertanyaan ke kita sebagai orang tua. Wah, sangat komplit sekali ya. Dan memang orang tua harus lebih terbuka kepada anak agar supaya anak tidak mencari informasi yang salah yang di luar kayaknya lebih banyak gitu ya Bu Gilby ya. Dan kepada pemirsa, terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah mendengar dengan setia Love Your Child yang sudah mengikuti akan episode kali ini. Dan cintai anak Anda untuk jadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Love Your Child berikutnya.